Bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal LKPM tahun 2024 yang digelar DPM PTSP Kabupaten Kediri kembali berlanjut dengan penyampaian materi. Materi pertama tentang tata cara pelaporan laporan kegiatan penanaman modal LKPM disampaikan oleh M. Fakrul Rosi, trainer TOT OSS RBA. Selain menyimak paparan materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya dengan narasumber. Materi kedua mengenai pengawasan peredaran obat pada bidang usaha apotek diulas lengkap oleh Tito Ferianto dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kediri. Materi penutup dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Faridatul Kusna S. Farm APT, tentang kewajiban perizinan berusaha di bidang apotek. Perizinan berusaha OSS RBA, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kita serius tapi santai ya, sersan ya. Jadi nanti ada 3 sesi. Yang pertama nanti sesi regulasi, saya bahas sedikit tentang regulasi. Kenapa sih ada OSS? Nah, kemudian nanti ada sesi PPT, PowerPoint, dan juga terakhir nanti kita praktek LKPM. Jadi nanti LKPM itu ketika kita praktek tolong disiapkan user sama password OSS-nya. Nanti kita praktek di LKPM pakai user password OSS. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke sesi regulasi. Kenapa sih kok ada OSS? Kok ribet ada OSS itu kenapa? Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ada OSS itu awal mulanya itu karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kalau kita bilang itu Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian digugat oleh di MK, terakhir berubah itu di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Itu undang-undangnya, dasar hukumnya. Kemudian undang-undang itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksananya itu di sini, PP Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini merupakan istilahnya kalau kitab sucinya orang perizinan ya ini. Jadi sejak adanya aturan ini tidak ada lagi yang namanya istilah izin macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih diminta SIUP, tahu SIUP ya? Nah, SIUP, TDP, tanda daftar perusahaan, IUI, IUJK dan izin-izin lainnya itu sudah tidak usum, tidak berlaku lagi. Karena adanya undang-undang ini nanti saya jelaskan terkait dengan nomenklatur jenis izin. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu buka HP, buka marketplace, sudah bisa ketemu obat dan makanan seperti itu ya. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kami di Badan POM. Jadi selain mengawasi yang ada fisiknya, toko yang ada fisiknya, juga toko yang istilahnya dalam artian virtual ya, kita juga mengawasi tersebut. Saya lanjut. Nah, tantangan itu kita jawab dengan untuk pengawasan pre-market kita dengan registrasi ya. Ya, kita pendaftaran juga sekarang untuk obat dan makanan juga bisa secara online. Kemudian juga pengawasan kita juga bisa berbasis digital. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di apotek mungkin mengamati sekarang di kemasan obat di labelnya sudah ada semacam 2D barcode ya. Tidak hanya di obat, di kosmetik juga ada, di pangan juga ada. Jadi dari 2D barcode itu kita bisa scan, kita bisa tahu bahwasanya produk itu sudah terdaftar atau belum. Jadi ya sekalian ini pembelajaran ya.
sudah punya aplikasi BPOM Mobile ini Bapak Ibu semua rekan apoteker ini? Belum ya? Coba di-download dulu, dibuka di App Store atau di Play Store BPOM Mobile. Nah, itu juga sebagai ini ya, apa istilahnya filter Bapak Ibu semua dalam menjalankan usaha di apotek. Karena seperti yang kita ketahui apotek menjadi garda terdepan istilahnya yang menjamin produk obat, produk sediaan farmasi yang bermutu karena apa? Yang ngawasi langsung penanggung jawabnya apoteker. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa di dalam apotek itu yang bertanggung jawab penuh adalah apotekernya gitu. Karena yang paham ilmu mengenai obat dan makanan. Sudah? Nah, coba latihan scanning Bapak Ibu ya. Ini contohnya di kemasan ini ada barcode. Coba di scan barcode-nya apakah keluar? Jika keluar berarti produk ini sudah terdaftar. Baik, lanjut. Kemudian juga selain kita melengkapi dengan berbasis digital ya, kita juga bekerja sama dengan instansi lain seperti DPM PTSP, Dinas Kesehatan, dan untuk mengikat itu kita gandeng di ini ya, Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang penguatan pengawasan obat dan makanan. Lanjut. Nah ini ya, jadi upaya sinergis pengawasan di tingkat pusat dan di daerah. Untuk langkah konkretnya kita juga sudah menggelontorkan dana alokasi khusus, dana untuk pengawasan obat dan makanan. Teman-teman di Dinas Kesehatan sudah mendapatkan itu. Jadi untuk pengawasan apotek, pengawasan toko obat sudah dilaksanakan teman-teman di Dinas Kesehatan. Lanjut Bu. Jadi sesuai PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, lingkup pekerjaan kefarmasian itu sangat luas ya Bapak Ibu ya, dari pengadaan, produksi, pelayanan dan distribusi ya. Kalau kita bahas masalah pelayanan, di fasilitas pelayanan kefarmasian bisa di apotek, di puskesmas, di toko obat ya Bapak Ibu. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi ada peraturan Menteri Kesehatan yang baru. Jadi untuk PMK nomor 3 tahun 2015 sudah tidak berlaku, sudah dicabut ya Bapak Ibu. Ini terkait pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Jadi sesuai dengan pasal 87, ini ada kewajiban dari apotek, dari industri farmasi, PBF, kemudian instalasi farmasi rumah sakit, klinik, kemudian tempat praktek dokter gigi, ini wajib menyampaikan laporan produksi, pemasukan, penyaluran, dan penyerahan narkotika psikotropika dan prekursor farmasi. Jadi kalau sesuai aturan ini, ada kewajiban apotek melaporkan selain narkotika psikotropika juga melaporkan prekursor farmasinya melalui sistem elektronik. Selama ini kan masih narkotika psikotropika. Ternyata ada pelaporan prekursor farmasi melalui sistem elektronik. Bagaimana Bapak Ibu kalau prekursor farmasi masuk laporan elektronik? Kabar gembiranya, jadi untuk di aplikasi SIPNAP ini menu untuk pelaporan prekursor farmasi belum ada nggih. Nah. Jadi untuk menunya belum ada. Tapi kalau misalkan seiring perkembangan aplikasi SIPNAP-nya ya Bapak Ibu jangan sampai kaget, memang sesuai amanah dari PMK nomor 5 tahun 2023 bahwa apotek berkewajiban melaporkan mutasi prekursor farmasi. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Nggih.
Jadi untuk pelaporan ini minimal memuat nama, bentuk sediaan, jumlah persediaan awal akhir, tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen, tujuan penyaluran, jumlah yang disalurkan, kemudian ada nomor batch dan kadaluarsa. Lanjut Bu Mary. Nah ini tampilan nggih untuk sipnapnya. Jadi untuk pelaporan sipnap ini kalau kami mengabsen biasanya kami titip kepada Pak Ketua nggih, bahwa untuk disampaikan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Coba nanti kita buka, kita absen, kira-kira dari 260 apotek ini sudah 100% apa belum untuk melaporkan mutasi narkotika psikotropikanya. Pemirsa, bersama saya ada Pak Joko, beliau adalah pengurus dari Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kediri. Pak Joko sebagai apa? Ketua IAI Kabupaten Kediri. Ketua, Pak, dari acara hari ini, bimbingan teknis tentang LKPM, apa yang diharapkan dari Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kediri? Satu, tindak lanjut dari BIMTEK ini, sehingga kami semua yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya apotek, ini memahami kewajiban-kewajiban terkait dengan pelaporan modal yang ada di apotek. Karena selain apotek di Kabupaten ini kan ada klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga sarana yang lain itu juga perlu bimbingan teknik. Karena ini baru pertama kali digunakan. Itu aja. Sebenarnya sebelumnya berarti kolaborasi atau hubungan antara IAI dengan DPM PTSP masih belum ada sama sekali? Sudah ada, cuman dalam hal perizinan aja. Tetapi BIMTEK baru tahun ini. Alhamdulillah kita digandeng. Saya sangat berterima kasih kepada pihak DPM yang mau memperhatikan IAI, khususnya anggota untuk kami, untuk lebih tahu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari IAI sendiri Pak Joko, apa yang bisa disampaikan ke DPM PTS? Mungkin ada usulan-usulan yang mungkin akan bisa membuat bukan hanya bimbingan teknis ya tentang LKPM yang dilaksanakan hari ini atau yang bisa diberikan bimbingan teknis oleh DPM PTSP, tapi mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan ke DPM PTSP. Ya, karena DPM PTSP terkait dengan perizinan, otomatis kami yang ada di usernya itu ingin dimudahkan atau difasilitasi dalam hal perizinan. Sehingga teman-teman yang mau mengajukan izin ini lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Selama ini berarti untuk proses perizinan apakah lama, Pak? Bukan lama, karena ketidaktahuannya itu yang jadi lama. Karena harus ada penguploadan berkas yang harus diupload, tapi karena teman-teman kurang paham sehingga agak lama itu. Tapi kalau teman-teman sebenarnya kalau sudah paham dan mampu upload sesuai dengan persyaratan, cepat. Sebenarnya tetap ada bantuan dari DPM PTS. Ya BIMTEK ini yang kita perlukan. Kedepannya Pak, selain BIMTEK untuk laporan kegiatan penanaman modal ini, apalagi yang diharapkan? Bimbingan-bimbingan apalagi untuk apoteker yang ada di wilayah Kabupaten Kediri? Ini tidak hanya di PTSP tapi satker yang lain, terutama kalau dalam hal perizinan kan ada yang namanya izin pemanfaatan bangunan gedung atau PBG yang melibatkan satker lain, PUPR. Nah ini kan kami berharap dari satker itu juga ada BIMTEK terkait dengan itu dengan ke anggota-anggota kami. Itu. Kalau di PMPT sudah jelas, tapi yang dari satker yang lain yang kurang. Dengan dinas kita sudah, dengan DPM kita sudah, tapi PUPR yang kita belum ya terkait PBG itu. Pak Joko, dari apoteker-apoteker yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, berapa yang belum berizin atau berapa yang berizin, atau ada berapa total Ikatan Apoteker Indonesia yang ada di Kabupaten Kediri ini? Anggota kami ada kurang lebih sekitar 360. Itu terbagi di rumah sakit, klinik, sarana distribusi atau PBF, kemudian ada di apotek. Yang mayoritas ada itu apotek, sekitar 210 apotek. Alhamdulillah semuanya sudah berizin. Karena syarat masuk menjadi anggota kami itu satu, dia harus punya surat izin praktek apotekernya itu. Jadi kalau belum, berarti belum jadi anggota kami. Gitu. Baik Pak Joko, apa yang diharapkan kepada para apoteker sendiri atau anggota-anggota IAI? Satu, prakteklah dengan benar dan bertanggung jawab. Benar dalam artian kita memenuhi persyaratan mulai dari perizinannya, dokumen-dokumennya semua masih berlaku,
dan bertanggung jawab, artinya hadir di tempat pelayanan dan melakukan praktek kefarmasian sesuai perundangan yang berlaku. Pak Joko, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini akan bisa diambil manfaatnya bagi para apoteker yang ada di Kabupaten Kediri. Ya, dan itulah harapan dari Pak Joko selaku Ketua dari IAI Kabupaten Kediri, ada kerjasama korelasi dengan DPM PTSP Kabupaten Kediri. Dari kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh DPM PTSP ini, dari bincang-bincang saya dengan perwakilan DPM PTSP, kemudian juga dari perwakilan atau pengurus ketua dari Ikatan Apoteker Indonesia wilayah Kabupaten Kediri, mudah-mudahan akan menjadi satu sinergitas yang luar biasa, sehingga kewajiban, hak juga akan bisa menjadi dipahami, disepakati oleh para izin usaha, pelaku usaha apoteker ini, tentunya sebagai satu imbas dengan pelaksanaan bimbingan teknis untuk hari ini. Dan tentunya ini menjadi satu kewajiban bagi semuanya untuk bisa saling mengingatkan supaya usahanya tetap bisa berjalan dengan baik dan juga untuk bisa mengikuti, mengetahui bagaimana perkembangan dari usaha itu sendiri. Saya Andi Setiawan bersama kameramen Putra Chandra melaporkan dari Bercakap Kopi, Mes Hotel Kediri, dan sampai jumpa dalam acara-acara liputan kami selanjutnya.